Di tengah kehampaan alam surgawi guntur yang hampir runtuh, Wang Lin melesat maju menggunakan sebuah pecahan benua raksasa sebagai pijakannya. Dari kejauhan, pandangannya menangkap sinar merah redup yang melintas di antara kegelapan. Di dalam pancaran cahaya tersebut, muncul seorang wanita cantik. Namun, wajahnya tampak pucat pasi dan matanya dipenuhi kepanikan luar biasa. Wanita itu berjuang mati-matian menghindari ancaman keretakan spasial yang bermunculan secara acak. Tubuhnya bahkan nyaris terhisap dan ditelan oleh celah hampa udara yang mematikan. Ukuran pecahan benua yang dikendarai oleh Wang Lin sangat mencolok di tengah ruang hampa, sehingga wanita itu dengan cepat menyadari keberadaannya. Wajahnya seketika dipenuhi kegembiraan dan harapan. Ia bergegas terbang menuju pecahan benua Wang Lin untuk mencari perlindungan. Namun, sebuah keretakan spasial sepanjang 100 kaki mendadak terbuka. Wajah wanita itu langsung pucat pasi saat ia berupaya keras membelokkan arah. Akan tetapi, usahanya terlambat dan tatapan matanya berubah menjadi keputusasaan yang mendalam. Wang Lin mengamati situasi tersebut dengan tenang, lalu menarik pandangannya. Mengingat kepribadiannya yang dingin, ia bukanlah sosok yang mau menyelamatkan seseorang tanpa alasan. Pecahan benua di bawah kakinya terus terbang lurus ke depan tanpa ada niat sedikit pun untuk berhenti. Ketika tubuh wanita itu mulai tertarik ke dalam celah dimensi, ia berjuang sekuat tenaga dan berteriak mengatakan Zhan Gongli adalah kakak seniornya. Mendengar nama Zhan Gongli, dahi Wang Lin seketika berkerut. Ia teringat pernah melihat wanita ini sebelumnya ketika Zhan Gongli melintas bersama rombongan lebih dari 10 orang. Saat pertama kali bertemu, wanita itu baru saja mencapai tahap ilusori yin. Namun, akibat situasi yang buruk, kultivasinya merosot drastis dan energi asalnya hampir habis total, sehingga ia hanya bisa mengandalkan kekuatan yang setara dengan tahap ascendant. Mengetahui hubungannya dengan Zhan Gongli, pecahan benua di bawah kaki Wang Lin mendadak berputar balik dan melesat cepat menuju lokasi wanita itu. Dalam sekejap, benua batu raksasa menghantam keretakan spasial sepanjang 100 kaki. Wanita itu langsung melompat keluar dan berhasil mendarat di atas pecahan benua. Dengan wajah yang masih syok, ia menatap Wang Lin dengan penuh rasa syukur dan berbisik pelan menyampaikan terima kasihnya. Wang Lin mengerutkan kening dan menatap wanita itu dengan dingin, lalu bertanya apakah wanita itu memiliki giok surgawi. Wanita itu tertegun sejenak sebelum akhirnya mengangguk cepat. Wang Lin kemudian menetapkan syarat penyelamatan dengan nada datar. 10.000 giok surgawi sebagai imbalan karena telah menyelamatkan nyawanya, dan 10.000 giok surgawi untuk setiap jam ia menumpang di atas pecahan benua tersebut. Pecahan benua terus melesat ke kejauhan. Di dasar mata wanita itu muncul kilatan rasa jijik dan pandangan menghina yang tak terlihat. Ia tidak menyangka sosok senior yang sangat dihormati oleh kakak seniornya ternyata adalah orang yang sangat berhitungan. Jika ia tidak menyaksikan pertarungan Wang Lin melawan pria berambut putih sebelumnya, ia pasti tidak akan pernah mempercayai sosok di depannya ini sebagai seorang senior terhormat. Setelah itu, ia melemparkan tas penyimpanannya dan mengatakan ada 50.000 giok surgawi di dalam tas tersebut. Wang Lin menangkap tas itu dan menghapus segel ilahi di atasnya, lalu memindai isinya. Setelah memastikan jumlahnya benar, ia memejamkan mata dan kembali berkultivasi tanpa memedulikan wanita itu lagi. Di sisi lain, wanita itu tidak menyangka bahwa Wang Lin benar-benar menghitungnya. Hal itu membuat penghinaan di hatinya semakin memuncak. Sambil menghela napas panjang, ia duduk di area yang agak jauh dari Wang Lin dan menatap kosong ke arah kehampaan sambil berbisik dengan cemas memikirkan nasib Zhan Gongli. Pecahan benua batu yang dikendarai Wang Lin terus melesat cepat menembus kegelapan ruang hampa tanpa terpengaruh sedikit pun oleh beban tambahan. Sementara itu, wanita bernama Zhan Yun yang baru saja diselamatkan oleh Wang Lin terkagum-kagum melihat ketahanan luar biasa dari benua batu tersebut. Benua batu itu meluncur ganas menabrak dan meratakan setiap retakan spasial tanpa mengalami kerusakan sedikit pun. Di tengah perjalanan, Zhan Yun melihat 3 rekannya yang sedang terbang dengan panik melintasi udara hampa. Salah satu dari mereka adalah Xi Zifeng. Ketiganya langsung terbang menuju benua batu Wang Lin dengan harapan dapat menyelamatkan diri. Meskipun Zhan Yun memohon agar Wang Lin memperlambat kecepatan benua batu tersebut, Wang Lin tetap tidak memedulikannya. Zhan Yun kemudian mengulurkan selendang sutra merah miliknya ke arah luar untuk menjangkau ketiga rekannya dan berhasil menarik mereka bertiga naik ke atas benua batu. Saat berhasil mendarat dengan selamat, Xi Zifeng sangat terkejut ketika menyadari sosok yang mengendalikan benua batu di hadapan mereka adalah Wang Lin. Ia langsung membungkuk dengan penuh hormat karena mengingat Wang Lin pernah menyelamatkan nyawanya di masa lalu. Namun, Wang Lin yang merasa kehadiran mereka membuat situasi semakin merepotkan langsung bertanya dengan nada dingin mengenai keberadaan giok surgawi. Sebelum Xi Zifeng sempat menjawab,
Zhan Yun dengan cepat menjelaskan aturan tarif yang ditetapkan Wang Lin. 10.000 giok surgawi sebagai imbalan menyelamatkan nyawa, dan 10.000 giok surgawi untuk setiap jam menumpang di atas benua batu. Xi Zifeng beserta kedua temannya tanpa ragu mengeluarkan dan menyerahkan kantong giok surgawi milik mereka. Seiring benua batu melaju semakin dalam menembus alam surgawi, semakin banyak kultivator yang terdesak oleh bahaya retakan spasial dan berupaya melompat naik ke atas benua batu tersebut. Zhan Yun secara sukarela bertindak sebagai penagih pembayaran giok surgawi, sehingga Wang Lin menerima banyak tas penyimpanan yang dipenuhi tumpukan giok surgawi. Tak lama kemudian, lebih dari 50 kultivator telah menumpang di atas benua batu tersebut. Sementara itu, puluhan kultivator lainnya yang tidak berkesempatan naik memilih berbaris mengekor tepat di belakang benua batu untuk memanfaatkan jalur aman yang telah diratakan oleh Wang Lin. Namun, perjalanan itu terganggu ketika sebuah lahan raksasa selebar 10.000 kaki tiba-tiba muncul menghadang jalan. Lahan itu dikuasai oleh 3 kultivator korporeal yang beserta sekitar 100 pengikutnya. Karena tanah yang mereka tumpangi terus-menerus hancur dihantam retakan spasial, mereka bermaksud merebut pecahan benua batu milik Wang Lin yang jauh lebih kokoh. Salah satu kultivator berjubah emas berteriak menuntut agar benua batu itu diserahkan, lalu bergerak maju menyerang bersama seorang pria tua berjubah putih. Wang Lin tidak tinggal diam dan langsung bertindak tanpa ampun. Pada pria berjubah emas, Wang Lin melepaskan tato tulang binatang kuno dari punggung tangannya serta mengibarkan bendera 1 miliar jiwa. Aura membunuh yang sangat pekat melingkupi tubuh pria itu hingga merusak fisiknya dan memaksanya melepaskan jiwa asal yang kemudian langsung ditelan oleh kabut hitam bendera jiwa. Pria tua berjubah putih mencoba menyerang menggunakan tebasan pedang petir raksasa. Jiwa asal Wang Lin melompat keluar dari tubuhnya untuk melahap seluruh energi petir dari serangan tersebut. Setelah jiwa asalnya kembali ke dalam tubuh, Wang Lin merapalkan mantra stop untuk mengunci pergerakan, dan jiwa asal pria tua itu lalu melangkah maju dan menusuk titik di antara alisnya hingga jiwa asal pria tua itu hancur terkoyak. Sementara itu, pria berjubah biru mencoba membantu rekannya dengan menembakkan pedang ilusi yang meluncur sangat cepat. Wang Lin merespon serangan tersebut dengan membuka mata ketiga di dahinya. Pancaran cahaya merah berbentuk kipas keluar dan langsung membakar pedang ilusi itu hingga hancur berantakan menjadi gas hitam. Melihat dua rekannya tewas dalam sekejap dan serangannya dihancurkan dengan sangat mudah, pria berjubah biru itu gemetar ketakutan. Ia langsung menarik niat membunuhnya dan meminta maaf, lalu segera mundur tanpa berani memprovokasi Wang Lin lebih jauh. Pecahan benua batu yang dikendarai Wang Lin terus melesat cepat menembus kegelapan ruang hampa tanpa terpengaruh oleh beban puluhan penumpang di atasnya. Setelah menarik kembali bendera jiwanya, Wang Lin mendarat di atas benteng batu tersebut dengan tenang. Sambil duduk bersila, ia melahap 2 jiwa asal kultivator yang baru saja ditangkapnya untuk memulihkan energi spiritual. Tangan kanannya kemudian menunjuk ke arah langit sambil merapalkan mantra panggil angin. Dalam sekejap, angin hitam pekat yang menderu keras tercipta di udara dan bertransformasi menjadi sesosok naga hitam raksasa yang langsung menerjang ke arah pria berjubah biru. Terdesak oleh hembusan angin dingin membekukan yang merusak fokus serta aliran energi asalnya, pria berjubah biru itu terpaksa mundur secara panik. Tanpa ia sadari, sebuah retakan spasial sepanjang 30 kaki telah terbuka lebar tepat di belakang posisinya. Begitu kakinya melangkah mundur ke dalam celah hampa udara tersebut, tubuhnya seketika terhisap dan lenyap tanpa jejak, menyisakan teriakan keputusasaan yang mengaung di tengah kekosongan. Aksi kejam Wang Lin menghabisi 3 kultivator korporeal yang secara beruntun membuat lebih dari 50 penumpang di atas benua batu maupun puluhan kultivator yang berbaris mengekor di belakang merasa sangat takjub, sekaligus merinding ketakutan. Beberapa kultivator yang awalnya ragu membayar giok surgawi atau sempat menyimpan niat jahat untuk merebut benua batu itu, kini bercucuran keringat dingin. Suasana di atas benua batu seketika berubah menjadi sunyi, diselimuti rasa hormat dan ketakutan yang mendalam terhadap keagungan sosok Wang Lin. Beberapa jam kemudian, mata Wang Lin menyipit saat menangkap pancaran energi pedang di kejauhan. Sosok tersebut adalah Sheng Honghu. Saat menyadari kehadiran benua batu Wang Lin, Sheng Honghu langsung terbang mendekat dan membungkuk dengan sangat hormat sambil menyapa Wang Lin sebagai tuan. Wang Lin mengangguk pelan dan memintanya duduk di samping untuk menunjukkan arah menuju area teleportasi kuil surgawi guntur. Melihat sosok sekelas Sheng Honghu begitu patuh pada Wang Lin, para kultivator di sekitar mereka kembali dibuat terkejut. Xi Zifeng bahkan menatap punggung Wang Lin dari kejauhan dengan rona merah yang muncul di wajahnya.
Semakin mendekati pusat alam surgawi, proses runtuhnya ruang hampa menjadi semakin dahsyat dan tak terkendali. Retakan spasial raksasa sepanjang 2000 kaki bermunculan secara liar dan saling menyatu. Ketika Wang Lin mencoba membelokkan benua batu untuk menghindari celah raksasa tersebut, gelombang tangisan pilu terdengar dari barisan belakang. Puluhan kultivator yang mengekor dan terlambat bereaksi langsung tewas terhisap ke dalam retakan dimensi. Saat jarak menuju tujuan menyisakan kurang dari 5 km, terlihat sebuah layar cahaya pelindung selebar 10.000 kaki yang melindungi area teleportasi. Di dalam formasi tersebut, Zhan Kongli sedang bersiap sementara beberapa utusan kuil surgawi guntur berjaga di sekitarnya. Namun, bukannya membukakan jalan bagi para kultivator yang tersisia, para utusan kuil justru memicu energi asal untuk menciptakan parit retakan spasial guna memblokir siapapun yang mencoba mendekat. Melihat hal itu, mata Wang Lin menjadi dingin dan dipenuhi niat membunuh. Ia menyalurkan seluruh energi asalnya ke dalam pecahan benua batu yang membuat kecepatannya melipat ganda, bagaikan meteor yang meluncur gila-gilaan. Wang Lin lalu menarik pedang surgawi dan melepaskan tebasan Heavenly Chop 9 kali berturut-turut. 9 tebasan pedang tersebut menyatu menjadi satu hukum pedang hitam dahsyat yang langsung menghantam jalur retakan dan meretakkan layar cahaya pelindung secara masif. Seorang utusan kuil berjubah petir mencoba keluar untuk menghalangi pergerakan mereka. Namun, beberapa kultivator penumpang benua batu langsung melompat maju bertarung untuk mengatasi utusan tersebut agar Wang Lin tidak terganggu. Wang Lin kemudian mengarahkan seluruh puluhan kultivator di atas benua batu untuk menyalurkan seluruh kekuatan energi mereka ke bagian depan benteng batu. Dengan dorongan tenaga gabungan yang sangat dahsyat, benua batu tersebut dihantamkan sekali lagi ke arah layar pelindung hingga pecah berantakan. Ratusan kultivator yang terdesak pun langsung menyerbu masuk ke area-area teleportasi. Demi bertahan hidup dari ancaman kehancuran alam surgawi yang semakin tak terelakkan, seluruh kultivator yang berhasil menembus batasan pelindung mendadak bersatu dan bertindak dengan sangat gila. Keinginan untuk tetap bertahan hidup menghapus seluruh batas status sosial dan perbedaan tingkat kekuatan yang selama ini terbentang di antara mereka. Para kultivator Ascendant melesat maju dan bertarung berdampingan dengan para kultivator Illusory Yin serta 2 kultivator tingkat korporeal yang sebelumnya memilih untuk menyembunyikan identitas mereka di tengah kerumunan. Aura membunuh yang sangat pekat dan semangat yang membara dari ratusan kultivator itu membuat 7 utusan kuil surgawi guntur gemetar ketakutan. Terlebih lagi seluruh kultivator yang terdesak itu sangat patuh dan menaruh rasa hormat yang mendalam kepada Wang Lin sebagai pemimpin sekaligus pelindung utama rombongan. Mereka menyadari bahwa tanpa keberadaan dan ketegasan Wang Lin, tidak ada satupun dari mereka yang akan mampu mencapai titik ini hidup-hidup. Pertempuran sengit dan berdarah pun meletus tanpa kendali di atas pecahan benua lokasi area teleportasi berada. Ratusan pedang terbang melesat, ribuan mantra sihir dilepaskan, dan bermacam-macam harta ditembakkan secara serentak hingga kilatan cahayanya membendung seluruh area pertempuran. Para kultivator menyerbu para utusan kuil, tanpa sedikit pun memedulikan keselamatan nyawa mereka sendiri. Mereka bertarung bagaikan orang kesetanan yang telah kehilangan rasa takut. Beberapa kultivator yang sudah sekarat dan terluka, bahkan dengan sengaja memilih untuk meledakkan diri tepat di hadapan barisan utusan kuil surgawi guntur, demi bisa membuka celah pertahanan bagi rekan-rekan mereka yang lain. Di tengah kekacauan tersebut, Wang Lin melesat dan melepaskan teknik Heavenly Chop ke arah salah satu utusan kuil surgawi guntur. Serangan pedang hitam berdaya hancur tinggi itu seketika meremukkan bola-bola petir yang dikeluarkan oleh utusan itu untuk bertahan. Dibantu oleh serangan kilat mendadak berupa pancaran cahaya perak dari seorang kultivator korporeal yang misterius yang menyelinap, Wang Lin memanfaatkan momen singkat tersebut untuk melancarkan sambaran petir ungu tepat di antara alis salah satu utusan kuil surgawi. Serangan telak itu seketika menghancurkan tubuh fisik dan jiwa asal utusan tersebut hingga musnah tak berbekas dalam sekejap mata. Kehancuran dan kematian tragis utusan pertama langsung membakar semangat seluruh kultivator hingga berada di puncak tertinggi pertarungan. Rasa percaya diri mereka melambung pesat begitu melihat sosok utusan yang dianggap tak tersentuh, ternyata bisa ditumbangkan. Saat Wang Lin melangkah maju dengan aura dingin yang membendung udara untuk menghabisi utusan berikutnya, sisa utusan kuil yang mulai terdesak hebat gemetar ketakutan dan memilih untuk melangkah mundur, menghindari amukan massa yang semakin liar. Wang Lin kemudian melangkah maju dan berteriak keras dengan gema energi asal yang menggelegar untuk menuntut jalan dibuka. Teriakan tersebut langsung disambut oleh gema bersaut-sautan secara serempak dari ratusan kultivator di belakangnya.
Gemuruh raungan suara yang lahir dari tekad murni untuk bertahan hidup itu bergema begitu dahsyat hingga guncangan energinya secara mental meruntuhkan sisa keberanian 6 utusan yang tersisa. Di saat yang bersamaan, area teleportasi utama yang berada tepat di belakang para utusan mulai menyala. Zhan Konglie beserta para pengikutnya yang berada di dalam formasi hanya bisa menatap dengan wajah penuh keterkejutan saat menyaksikan aksi brutal dan tak terhentikan dari rombongan Wang Lin. Pancaran cahaya teleportasi membumbung tinggi menembus langit dan membawa mereka semua menghilang menuju lokasi tujuan yang aman. Teriakan buka jalan menggelegar begitu dahsyat hingga memendam seluruh suara lain di ruang hampa, alam surgawi yang semakin runtuh. Tekanan mental serta semangat nekat dari ratusan kultivator yang melangkah maju secara bersamaan menciptakan momentum membunuh yang sangat mengerikan. Langkah kaki gabungan mereka mengguncang dimensi, hingga membuat keenam utusan kuil surgawi guntur yang tersisa kena mental. Ketakutan mendalam itu memaksa mereka mundur perlahan tanpa henti, hingga akhirnya tersudut tepat di depan pintu masuk area teleportasi. Melihat kegilaan rombongan kultivator yang semakin tak terkendali, para utusan bergegas mengaktifkan formasi teleportasi demi menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Seorang utusan bertindak nekat dengan menghadang laju rombongan, menggunakan harta kunci emas dan benteng pertahanan gas ungu dari 3 bendera magisnya. Namun, Wang Lin bertindak jauh lebih cepat dan mematikan. Ia merampas serta menetralisir pusaka kunci emas tersebut menggunakan mantra panggil angin dan melumpuhkan pergerakan utusan itu dengan mantra stop. Wang Lin kemudian memusnahkan tubuh fisik utusan tersebut menggunakan sebuah tendangan berdaya hancur tinggi. Ketika jiwa asal utusan itu mencoba kabur sambil meminta ampun, Wang Lin merebut dan menyegelnya secara paksa menggunakan cambuk karma. Utusan lainnya yang mencoba bertahan juga tidak bernasib lebih baik. Mereka babak belur akibat gempuran tanpa henti dari gabungan puluhan kultivator yang bertarung bagaikan orang kesetanan. Dibantu oleh tebasan cahaya perak yang diluncurkan oleh seorang kultivator misterius, jiwa asal utusan tersebut akhirnya tewas dibantai habis oleh massa yang bermata merah. Sisa 4 utusan yang semakin terdesak dan panik nekat mengaktifkan proses teleportasi secara paksa dengan cara mengorbankan dan meruntuhkan struktur tepi formasi. Tepat sebelum pilar cahaya teleportasi menghilang sepenuhnya membawa mereka melarikan diri, Wang Lin melompat maju dan melepaskan Heavenly Chop secara langsung ke dalam berkas cahaya tersebut. Tebasan pedang hukum yang sangat dahsyat itu menghantam ruang teleportasi hingga membuat tubuh dan jiwa keempat utusan di dalamnya terpecah dan hancur berkeping-keping di tengah gejolak riak dimensi. Formasi teleportasi yang semakin runtuh dan tidak stabil itu kini memancarkan cahaya terang. Tempat itu kini menjadi satu-satunya jalur penyelamatan tersisa bagi para kultivator yang tersisa. Rombongan kultivator dan Sheng Honghu yang telah mengubah penampilannya, serta Xi Zifeng yang terus menatap Wang Lin dengan sejuta perasaan langsung berebut melompat masuk ke dalam pilar cahaya demi menyelamatkan nyawa mereka dari kehancuran alam surgawi. Wang Lin melangkah masuk ke dalam pilar cahaya utama dengan tenang. Ia memang sengaja membiarkan formasi teleportasi itu rusak dan hancur, agar titik koordinat tujuannya menjadi teracak. Dengan begitu, mereka semua tidak akan terlempar secara langsung ke markas utama kuil surgawi guntur yang dipenuhi monster tua. Saat pilar cahaya mulai membumbung tinggi menembus langit, kultivator korporeal yang berkulit perak berteriak keras penuh rasa hormat menanyakan nama sosok pelindung yang telah menyelamatkan nyawa mereka semua. Wang Lin menoleh dengan dingin dan menjawab singkat namun bergetar, "Shumu." Cahaya teleportasi membubung tinggi lalu menghilang tanpa jejak dari ruang hampa. Seluruh kultivator yang berhasil selamat memutus takdir kematian mereka sambil mengukir satu nama yang takkan pernah mereka lupakan seumur hidup. Dengan demikian, perjalanan Wang Lin di alam surgawi guntur telah resmi berakhir, dan nama Shumu akan segera menggetarkan sistem bintang All Heaven.